Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan kita yang kelima dan mungkin ini materi terakhir tentang metodologi penelitian. Sebenarnya kalau senormalnya mungkin untuk bagian-bagian tertentu seharusnya ini bukan pertemuan terakhir, cuma mungkin kalian bisa belajar sendiri karena memang mungkin hanya sekedar dibaca saja di buku sudah ada semua. Oke, ini lanjutan yang kemarin, subbab yang kemarin sudah dijelaskan beberapa hal sampai apa ya kemarin sampai ini ya review jurnal ya kalau nggak salah atau apa lupa. Pokoknya intinya yang terakhir ini tentang metode penelitian dalam penelitian. Nah, di sini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian yang pertama. Kemudian kedua, lokasi penelitian. Ketiga, sumber data. Keempat, teknik pengumpulan data, yang dimana teknik pengumpulan data ini yang pertama itu ada observasi, wawancara, dokumentasi, reduksi data. Nah, reduksi data itu bisa juga menggunakan triangulasi data. Nanti Ibu jelaskan semuanya. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Nah, ini hal-hal yang harus ada dalam metode penelitian yang poin terakhir. Oke, kita jelaskan satu persatu apa itu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan bla 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 bla. Sebenarnya kalian itu kalau misal menyusun skripsi bisa langsung melihat contoh-contoh skripsi yang ada di kakak kelas kalian, bagaimana alur penulisannya. Tapi sayangnya kebanyakan dari kakak-kakak kelas kalian itu menulisnya dengan salah dan mencontoh kakak kelas sebelumnya yang salah juga. Jadi kesalahannya adalah kesalahan yang turun-temurun. Nah, Ibu harapkan kesalahan yang turun-temurun itu tidak terjadi pada angkatan kalian seperti itu. Karena di sini makanya Ibu menjelaskan bagaimana step by stepnya seperti itu. Boleh kalian mencontoh, tapi tetap harus dengan panduan-panduan yang telah Ibu jelaskan dari awal. Bagaimana cara membuat latar belakang, bagaimana membuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama itu jenis dan pendekatan penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian di sini itu berhubungan dengan penelitian yang seperti apa yang kalian ingin gunakan. Karena ini adalah pelajaran metodologi penelitian kualitatif, otomatis metode yang kalian gunakan di sini adalah metode penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Nah, nanti mungkin di semester depan kalian akan mempelajari metode penelitian kuantitatif. Entah siapa dosennya, tapi nanti akan kalian pelajari juga bagaimana step-step membuat proposal penelitian kuantitatif kalau dosennya mau mengajarkan itu. Tapi biasanya dosen-dosen mengajarkan sekedar teori-teori saja, tidak langsung ke langkah-langkah yang seperti Ibu jelaskan. Tapi Allahu alam, semoga dosennya nanti lebih baik dari Ibu mengajarnya ya. Jadi dalam jenis dan pendekatan penelitian ini kalian jelaskan kalian menggunakan metode apa. Jelas metode kualitatif kan. Nah, pendekatannya apa? Nah, pendekatan metodologi kualitatif itu sendiri ada banyak. Pernah Ibu jelaskan di slide pertemuan pertama. Jadi dalam metodologi penelitian kualitatif sendiri ada pendekatan fenomenologi, ada etnografi, ada biografi, ada studi kasus, dan lain sebagainya. Nah, itu jenis pendekatannya. Kalau jenis penelitiannya jelas itu jenis penelitian kualitatif. Pendekatannya apa? Nah, itu salah satunya. Kalian silahkan pilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Biasanya sih kalau untuk kasus-kasus yang unik, yang khas, yang tidak ada duanya, itu biasanya menggunakan studi kasus. Kalau kasusnya itu banyak, itu biasanya menggunakan fenomenologi. Seperti itu. Kalau biografi itu berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang tokoh atau figur kayak Soekarno, Soeharto, dan lain sebagainya. Pernah Ibu jelaskan di pertemuan pertama, semoga masih ingat ya. Nah, itu kalian pilih salah satu jenis dan pendekatannya.
Nah, di sini ada contoh kalimat. Mungkin kalian bingung, nanti kita menulis ke proposalnya seperti apa, Bu? Untuk jenis dan pendekatan penelitiannya. Nah, di sini ada contoh kalimat yang mungkin bisa kalian tiru atau bisa kalian contoh ketika kalian menulis ke dalam bentuk proposalnya. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian bla 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 bla. Bisa kalian baca sendiri kan? Nah, dalam deskripsi ini kalian menjelaskan kalian menggunakan metode jenis penelitian apa, kemudian kalian jelaskan juga kalian menggunakan pendekatan apa di sini, begitu. Bisa dibaca sendiri ya, kepanjangan kalau Ibu bacakan. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau fenomenologi atau apalah. Ya tergantung kebutuhan kalian, jangan diikutin semua, tapi tergantung kebutuhan, dilihat kebutuhan kalian merujuknya kemana gitu. Oke. Nah, kemudian setelah menjelaskan menggunakan pendekatan apa, di situ juga kalian menyertakan alasan kenapa kalian menggunakan penelitian kualitatif. Mungkin karena ini bersifat khusus dan subjeknya terbatas sehingga kalian menggunakan penelitian kualitatif. Karena kalau penelitian kuantitatif itu jumlah subjeknya relatif besar sehingga harus diangkakan. Nah, kalau kualitatif itu subjeknya terbatas, sehingga kalau diangkakan itu tidak bisa dan harus digali secara observasi dan wawancara seperti itu, tidak bisa diangkakan. Nah, kecuali kalau tingkat kedisiplinan di sekolah atau kenakalan remaja merokok itu masih bisa mungkin di ini persepsi tentang mahasiswa yang merokok bagaimana kayak gitu, mungkin masih bisa dikuantitatifkan seperti itu. Dan memang ada beberapa judul penelitian yang memang harus dikuantitatifkan seperti itu. Makanya memilih judul antara kualitatif dan kuantitatif itu hati-hati. Karena nanti salah kamar kalian. Ada yang yang seharusnya ke kuantitatif malah dikualitatifkan seperti itu. Oke. Selanjutnya ini kalian bisa baca keterangannya. Nah, inti subbab ini adalah kalian jelaskan tentang jenis dan pendekatan apa yang kalian gunakan. Kalau masih bingung dengan penjelasan Ibu, kalian bisa kok searching di internet contoh bab 3 metodologi penelitian dalam penelitian. Itu banyak sekali contoh di situ. Kalau kalian masih bingung bagaimana membuat metodologi penelitian dalam proposal, searching aja di internet, kata kuncinya metodologi penelitian bab 3. Karena biasanya metodologi penelitian pasti ditaruhnya di bab 3. Tapi ini Ibu menggunakan format yang ada di UIN. Jadi format di UIN itu dia enggak pakai bab 1, bab 2, bab 3. Jadi Ibu agak kebingungan sedikit sebenarnya. Karena memang rata-rata format penulisan skripsi di luar UIN Mataram ya, itu pasti ada bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu berisi latar belakang, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, dan bla bla bla. Kemudian bab 2 itu berisi tentang teori. Terus bab 3 berisi tentang metodologi penelitian, biasanya seperti itu. Tapi kalau di UIN ya kita ngikutin aturan di UIN kan. Jadi beginilah formatnya yang sedang Ibu jelaskan, sesuai alur di UIN kita pakainya. Biar nanti pas menyusun skripsi kalian tidak bingung, kok Bu Herlina ngajarinnya berdasarkan ini beda sama ini gitu. Jadi kita ikutin alur di UIN saja gitu. Nah, kemudian itu tadi ya, sudah jenis dan pendekatan penelitian. Kemudian yang kedua dalam metodologi penelitian itu adalah lokasi penelitian. Sebenarnya bisa kalian baca sendiri ini. Maksudnya enggak perlu Ibu jelaskan, tapi enggak apa-apa lah Ibu jelaskan ya. Nah, lokasi penelitian ini yang namanya lokasi jelas berhubungan dengan tempat. Yang namanya lokasi ya tempat atau lokasi atau di mana akan melakukan penelitian itu, seperti itu. Itu yang akan dijelaskan di subbab ini. Nah, contoh kalimatnya ya dalam proposalnya. Ini penelitian ini betulnya bla 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 bla. Nah, di situ yang Ibu merahkan itu adalah lokasi dari dimana sang peneliti ingin mengambil data ini. Jadi dia ingin mengambil data di Balai Rehabilitasi Sosial. Jadi
kalian jelaskan di dalam subbab ini adalah di mana lokasi kalian ingin mengambil penelitian tersebut, begitu. Ini ada contoh lain ya. Ini contoh yang Ibu ambil di penelitian-penelitian di jurnal-jurnal sebelumnya. Nah, nih. Penelitian ini dilaksanakan di MTS bla 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 bla. Jadi dijelaskan mau di mana lokasi penelitian kalian, seperti itu. Jelaskan intinya tempatnya di mana. Sedetail-detailnya kalau bisa kalian jelaskan begitu. Karena inilah yang membedakan nanti penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Misalnya judulnya sama, tapi kan mungkin bisa jadi lokasi tempat kalian mengambil data berbeda, seperti itu. Nah, nih, inti dari subbab ini adalah menceritakan secara detail tentang lokasi pengambilan data. Jika mau mengambil data di sekolah, maka jelaskan di sekolah mana, nama sekolahnya apa. Jika ingin mengambil di lokasi desa, maka sebutkan desanya desa apa, seperti itu. Atau lembaga-lembaga apa, harus jelas disebutkan lokasi penelitiannya di mana, itu ya. Oke, selanjutnya setelah lokasi penelitian ada sumber data. Sumber data ini apa? Sumber data itu dilihat saja dari katanya sumber data. Berarti sumber bagaimana data itu bisa dihasilkan, dari mana data itu diperoleh, seperti itu. Nah, sumber data ini berhubungan dengan apa? Nah, sumber data itu diklasifikasikan menjadi 3. Ada person, place, dan paper. Nah, jadi sumber data itu berhubungan tentang ketiga hal ini. Kalau mungkin orang itu bisa kita wawancarai. Itu sumber data kita. Sumber data itu dari mana kita dapat datanya gitu. Nah, kita bisa wawancarai orangnya karena kita kan jurusan BK. Jadi ya jelas kita akan berinteraksi dengan manusia, tidak mungkin hanya dengan tempat atau paper atau simbol, seperti itu. Nah, kemudian di sini contohnya ya, contoh kalimatnya bisa kalian baca sendiri. Jadi contoh kalimat dalam proposalnya seperti ini. Nah, adapun di situ sumber tempat di situ bisa kalian jelaskan di mana tempat kalian mengambil datanya. Kemudian kalaupun ada paper di situ berhubungan dengan data-data tertulis yang sudah ada dalam sekolah, misal kayak data anak yang membolos misalnya. Nah, itu kan ada di guru BK-nya biasanya. Nah, itu paper masuknya. Sumber data yang berbentuk paper seperti itu, atau simbol-simbol tertentu dari sekolah atau desa, seperti itu. Itu bisa jadi sumber data juga. Ya, tergantung nanti kalian mau menggunakan sumber data yang mana, tapi biasanya yang digunakan itu adalah portionnya. Semoga bisa dipahami ya. Ini contoh lainnya ya. Ini contoh lain dibuat dikalimatkan ke dalam bentuk di proposalnya, seperti itu nih. Contohnya begini. Bisa kalian contoh, bisa kalian tulis. Nah, bisa dibaca sendiri ya. Nggak perlu ibu bacakan kan? Ya. Nanti kalau misalnya terlewat, bisa kalian buka slide-nya yang tanpa ada suara ibu, bisa dibaca ulang di situ. Contoh lain dari sumber data. Oke, selanjutnya setelah sumber data itu teknik pengumpulan data. Nah, ini poin penting. Poin penting dari mata kuliah ini sebenarnya. Dan ini seharusnya mempunyai SKS sendiri. Saking panjangnya gitu mata kuliah ini sebenarnya harusnya mempunyai SKS sendiri. Dia terpisah dengan metodologi penelitian karena panjang sekali sebenarnya penjelasannya, tapi di sini ibu sangat-sangat meringkasnya. Nah, jadi teknik pengumpulan data sendiri itu ada observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian ada reduksi data, atau biasanya dalam kualitatif sering menggunakan triangulasi data. Bisa kalian baca, please baca bukunya. Di situ ada semua penjelasan tentang bagaimana membuat metodologi penelitian proposal penelitian kualitatif. Sudah dijelaskan semua di sana. Cuma mungkin di sini ibu sederhanakan lagi ya. Nah, jadi observasi sendiri di sini sebenarnya banyak sekali jenisnya observasi itu. Nanti kita lihat satu persatu. Jadi tadi teknik pengumpulan data itu sendiri ada
ada 4 hal ini. Nah, kalian ngerti kan teknik pengumpulan data? Tadi sumber datanya dari personnya, dari orangnya. Nah, tekniknya itu berbicara tentang bagaimana kalian mengambil data itu, bagaimana caranya, cara ya, tanda kutip cara. Nah, kalau kalian mengambil data itu tentunya pakai alat kan. Nah, inilah alat-alat untuk mengambil datanya. Salah satunya ya observasi, wawancara, dokumentasi, dan bla 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 itu. Oke, kita jelaskan satu persatu. Oke, ini langsung ke contoh saja. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah satu, observasi. Observasi bla 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 bla. Ini contoh kalimat dalam proposal ya. Bisa kalian contoh. Nah, kemudian ini sekedar untuk mengetahui saja, observasi itu ada banyak jenisnya. Nah, ini macam-macam observasi. Ada observasi partisipasi, di mana observasi partisipasi ini kalian langsung terlibat dalam subjek penelitian kalian. Misal kalian ingin mengobservasi anak dengan kecanduan narkoba, misal kalian ikut terlibat dalam keseharian mereka, itu artinya observasi partisipasi. Jadi kalian ikut bergaul, ikut terlibat, ikut masuk dalam kehidupan si subjek, seperti itu. Kemudian ada observasi sistematik. Nah, ini observasi berkerangka merupakan observasi yang dilakukan dengan cara menyiapkan kerangka terlebih dahulu. Itu artinya sebelum mengadakan observasi, pengamat membuat kerangka faktor-faktor yang akan diobservasi sekaligus ciri-ciri objek. Nah, biasanya ini observasi sistematik ini menggunakan metode checklist. Jadi misal ada beberapa perilaku yang diharapkan muncul. Nah, dari beberapa perilaku yang diharapkan muncul itu ditulis ciri-ciri yang mungkin akan muncul ketika si subjek melakukan apa gitu. Nah, nanti ketika perilaku itu muncul, tinggal di checklist saja, seperti itu. Itu contoh dari observasi sistematik. Kemudian ada observasi eksperimental. Nah, kalau observasi eksperimental ini bersifat diada-adakan. Jadi seperti uji coba, seperti itu, namanya eksperimen. Nah, itu ada uji coba di dalamnya. Jadi ketika kita melakukan ini, apa yang akan terjadi gitu. Kalian ingat teori behavior dari Pavlov yang menggunakan anjing, bel anjing seperti itu. Jadi ketika belnya dibunyikan, anjingnya mengeluarkan air liur. Itu adalah stimulus respon. Nah, itu salah satu contoh dari observasi eksperimental. Jadi dia akan melihat respon dari si anjing ketika dilakukan beberapa penelitian seperti itu. Itu contoh ya, contoh dari observasi eksperimental. Oke, kemudian nah ini diantara semua ini terserah kalian mau pakai yang mana yang paling sesuai dengan penelitian kalian, apakah observasi partisipasi, sistematik, atau eksperimental. Tapi biasanya yang digunakan itu adalah observasi partisipasi. Jadi dia terlibat langsung, peneliti itu terlibat langsung di situ. Jadi tadi sebentar. Nah, tadi kita ke observasi ini kan, observasi. Nah, misal kalian sudah jelaskan dalam penelitian ini metode yang digunakan mengumpulkan data adalah yang pertama observasi misal. Nah, kalian jelaskan observasi itu apa, dan kemudian kalian jelaskan juga observasi yang mana yang kalian gunakan. Apakah observasi partisipasi atau bla 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 bla. Itu harus kalian jelaskan ya. Jangan cuma sekedar teori, oh observasi adalah bla 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 bla, enggak. Tapi kalian juga jelaskan observasi apa yang kalian gunakan dalam penelitian kalian gitu. Oke. Kita lanjut ke wawancara. Nah, selain observasi, teknik pengumpulan data itu ada wawancara. Nah, ini sumber yang sangat penting ketika kita ingin mengambil data, wawancara. Kalian pasti sering dengar wawancara itu apa. Wawancara itu ya jelas kita memberikan pertanyaan kepada orang dan orang lain itu menjawab pertanyaan kita, itu wawancara. Nah, wawancara sendiri itu ada beberapa jenisnya. Ada wawancara bebas atau terstruktur. Nah, ini wawancara ini kalian harus membuat guide wawancaranya. Dan guide wawancara itu harus sesuai dengan yang kalian buat. Maksudnya
ketika kalian melakukan wawancara, kalian harus melakukan wawancara sesuai guide tersebut. Jadi sorry, ini wawancara bebas, berarti tidak terstruktur ya. Wawancara tidak terstruktur berarti kalian sudah punya pakem-pakemnya, kalian sudah punya pakem-pakem yang ingin kalian tanyakan, yang jelas sesuai dengan rumusan masalah yang kalian buat agar menjawab rumusan masalah itu, tapi jangan sampai melebar. Memang dia sifatnya bebas, tidak menggunakan guide wawancara yang sangat terstruktur, tapi kalian harus punya pakem-pakem yang ingin kalian tanyakan di situ. Nah, nanti dia mengalir bebas begitu saja wawancaranya, tapi sebagai peneliti tetap harus difokuskan agar tidak terlalu meluas kemana-mana gitu. Kemudian wawancara terpimpin atau terstruktur. Nah, ini yang Ibu jelaskan pertama tadi, bahwa wawancara terstruktur ini dia menggunakan guide wawancara. Jadi kalian membuat guide wawancara di mana guide wawancara itu ya itu yang kalian tanyakan gitu. Itu yang ditanyakan ke subjek penelitian kalian. Nah, terus guide wawancara itu maksudnya daftar pertanyaan ya. Nanti kalian bingung dengan istilah-istilah seperti itu. Takutnya bingung. Oke. Kemudian wawancara bebas terpimpin. Nah, ini semi terstruktur. Nah, semi terstruktur di sini artinya kalian tetap membuat daftar pertanyaan, tapi daftar pertanyaan ini tidak baku. Daftar pertanyaan ini tidak baku artinya dari beberapa pertanyaan itu bisa saja nanti muncul pertanyaan lain yang sesuai dengan apa yang dikatakan subjek seperti itu. Misal kalian sudah membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini kalian sesuaikan dengan judul. Jadi bagaimana menjawab rumusan masalah kalian. Jangan asal membuat daftar pertanyaan tapi tidak menjawab pertanyaan penelitian kalian seperti itu. Jadi, misal rumusan masalahnya ingin mengetahui bagaimana kecenderungan anak yang bermain game online misal. Nah, kalian harus membuat pertanyaan yang mengarah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah kalian itu seperti itu. Nah, itu di semi terstruktur kalian sudah ada guide wawancaranya atau daftar pertanyaannya. Nanti dari daftar pertanyaan itu kalian bisa kembangkan lagi. Jadi tidak baku di situ saja, bisa berkembang pertanyaannya. Nah, yang Ibu harapkan dalam penelitian yang kalian buat adalah wawancara bebas terpimpin ini atau semi terstruktur. Karena kalian tetap mempunyai guide wawancaranya, tetap ada daftar pertanyaannya, tapi dia bisa meluas bisa berkembang gitu. Bisa ada muncul pertanyaan lain yang menarik tentunya. Misal kalau terlalu kaku atau terstruktur itu kan nanti tidak bisa berkembang wawancaranya. Tapi kalau semi terstruktur nanti itu bisa ada data-data lain yang bisa kalian dapatkan di luar pertanyaan kalian seperti itu. Oke, semoga paham ya. Sebenarnya ini satu SKS 2 SKS sendiri observasi wawancara itu. Jadi seharusnya kita belajar bagaimana membuat daftar pertanyaan, kita belajar bagaimana observasi yang benar, karena beberapa orang itu masih salah bagaimana cara melakukan observasi dan wawancara seperti itu. Nah, ini seharusnya punya mata kuliah sendiri dia. Oke, contoh wawancara dalam kalimat. Nah, bisa dibaca nih. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk ini bisa kalian baca sendiri. Ini contoh misal kalian mau tulis dalam proposal kalian. Nah, bisa dibaca, bisa dicontoh, bisa kopas juga enggak apa-apa lah. Atau kalian mau lihat di penelitian orang juga enggak apa-apa, tapi ya buat kata-kata sendiri tapi ya mirip-mirip gitu enggak apa-apa. Nah, kemudian setelah wawancara itu teknik pengumpulan data lainnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini gampang lah, itu yang berhubungan tentang gambar-gambar, foto-foto, video, atau hal-hal yang kalian dokumenkan di dalam penelitian kalian. Untuk contoh kalimat dalam proposalnya bisa kalian cari-cari sendiri di jurnal-jurnal. Misal penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang berisi foto-foto atau apa-apa. Nah, itu bisa kalian kalimatkan sendiri lah. Intinya ada gambar, record, video, foto-foto dan lain sebagainya. Kemudian
reduksi data atau triangulasi data. Apa ini? Nah, jadi sekali lagi kalian bisa baca itu di buku sebenarnya. Makanya ibu wajibkan kalian membeli buku karena semua sudah ada di situ. Kalian tinggal lihat, kalian tinggal baca apa yang ada di situ. Tapi singkatnya, sederhananya, triangulasi data itu adalah cross check. Bagaimana kalian mengecek keabsahan data kalian? Apakah data kalian itu benar apa tidak? Ibarat kita mewawancarai satu orang, kita nggak bisa percaya sama kata-kata orang ini saja. Kita harus cross check ke orang lain yang ada di sekitarnya, apakah benar yang dikatakan oleh si A. Nah, seperti itu. Triangulasi data itu seperti itu. Jadi cross check dengan orang terdekat subjek. Misal kita mau mengetahui si anak ini kecanduan game online apa tidak, dia mengakunya tidak, padahal orang sekitarnya bilang iya. Nah, itu triangulasi data di situ. Jadi kita tidak hanya mewawancarai subjek penelitian kita, tapi kita juga mewawancarai orang-orang di sekitarnya untuk cross check data dari sumber data kita sendiri, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk teknik analisis teknis analisis data di sini. Nah, ini contohnya, langsung aja ke kalimatnya. Nah, teknik analisis data ini berhubungan tentang bagaimana kalian akan menganalisis data yang telah kalian dapatkan, seperti itu. Ya, biasa kalau analisis tentunya dengan teori. Nah, teorinya ya yang seperti yang kalian dapatkan. Kemarin kan ibu suruh cari teori di buku. Ingat ya, di buku. Karena teori itu nggak bisa kalian dapatkan di skripsi orang atau di jurnal-jurnal orang, karena itu artinya kalian plagiasi. Plagiasi artinya kalian mengambil karya orang lain, karena kalian tidak benar-benar membaca sendiri. Teori yang kalian gunakan dalam penelitian kalian tuh nggak boleh, diharamkan dimanapun. Siapapun pembimbing kalian nggak akan dibenarkan untuk mengambil teori dari skripsi orang atau jurnal orang. Itu nggak boleh sama sekali. Kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, kalau nggak dapat dari buku gimana? Ya harus dapat. Gimana ya? Karena ini pertanyaan sulit, makanya ibu dari awal banget bilang cari judul yang teorinya memang ada, yang teorinya memang kalian bisa dapatkan di manapun gitu. Jangan cari judul yang menyulitkan kalian ketika mencari teori, karena itu nanti sebagai alat analisis data kalian, teori itu. Jadi nanti ketika kalian sudah mendapatkan data, nah data kalian itu kalian analisis menggunakan teori yang kalian dapatkan. Misal teori motivasi, misal kalian dapat data bahwa ternyata motivasi anak itu rendah ketika masa pandemi misal. Nah, kalian bisa ambil dari teori motivasi itu apa yang menyebabkan demotivasi mahasiswa atau demotivasi siswa, apa hal-hal yang menyebabkan turunnya motivasi orang kayak gitu. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai analisis teori-teori seperti itu ya. Ini contoh kalimat dalam proposalnya seperti ini, bisa kalian baca sendiri. Semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk tugas ya, silahkan sempurnakan penelitian yang dari sebelum-sebelumnya, dari latar belakang, teori sampai metodologi penelitian. Silahkan kalian sempurnakan semua, karena teorinya sudah ibu jelaskan semua, jadi tolong disempurnakan. Nah, format lengkapnya seperti ini. Jadi pertama, misal kalian tulis dulu di atasnya proposal penelitian kualitatif atau apalah. Nah, nanti yang subbab pertama itu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian. Ini udah, kalau kalian udah kerjakan ya tinggal kerjakan metodologi penelitiannya saja. Ini kan udah ibu jelaskan kemarin kan, rangka teori, nah metodologi penelitian, bla 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 bla. Nah, ini tinggal kalian buat metodologi penelitiannya saja kalau kalian sudah membuat tugas sebelum-sebelumnya. Jadi nggak numpuk tugasnya. Makanya ibu seperti memaksa kalian untuk mengerjakan ini, karena kalau tidak dikerjakan pasti akan berleha-leha. Begitupun skripsi kakak kelas kalian, kenapa mereka tuh lama mengerjakan skripsi? Karena tidak ada target, karena tidak ada progres. Jadi setiap minggu tuh harus ada progres agar cepat selesai, seperti itu. Karena kalau
nantilah itu nggak akan dikerjakan. Memang harus dipaksa. Memang kalau nggak dipaksa ya nggak selesai karena akan merasa berat seperti itu. Padahal kalau dikerjakan ya selesai juga gitu. Nah, silahkan kerjakan semampunya. Nanti yang ibu lihat tuh prosesnya kok. Maksudnya jangan takut benar atau salah, jangan takut jelek atau bagaimana. Yang penting kalian sudah berproses, tahu alurnya seperti apa, ya sudah. Cuma itu yang ibu lihat. Nanti bagus atau tidaknya itu nanti kan kalian bimbingan skripsi dengan pembimbing masing-masing, biarlah mereka yang memperbaikinya seperti itu. Yang penting ibu sudah menjelaskan bagaimana alurnya dan kalian sudah mencoba membuatnya seperti itu ya. Jadi tidak menuntut kesempurnaan di sini. Oke, sekian dari ibu. Semoga proposalnya sukses jadi dan sebaik-baik yang kalian buat lah. Tapi tidak harus sempurna seperti itu. Ini mungkin durasinya lumayan panjang. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.